Oh, izin sebenarnya di materi saya sudah ada CV supaya dia saya skin aja yang tadi disampaikan. Baik, silahkan. Waktu dan layar saya sampaikan kepada Nes Yudi. Monggo, mohon maaf atas kekurangannya. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Sudah, Nes. Oke. Materinya, Materinya sudah tampak tentang IRNE Warning Score System. baik, Bisa, langsung saja ya. Terima silahkan. kasih Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Panitia, seluruh panitia dan juga Ibu Niti Herawati sebagai MC. Saya sapa juga peserta yang hadir di sini, Bapak, Ibu, dokter, perawat, bidan, ataupun nakes lain yang hadir di sini. Eh, ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Eh, Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Ilyas. Saya perawat di RSCM. Basic saya ICU bedah jantung. Hampir 20 tahun saya di RSCM. Dari Saat ini saya bertugas di IGD sebagai CCM dan kemarin sudah menyelesaikan studi S2 saya untuk SPKMB di FIKB. Lain-lain selain di organisasi PPNI, saya juga aktif di HIPUDC DKI, Intafin, dan juga beberapa provider pelatihan Code Blue System, EWS, dan juga beberapa provider BTCLS, BLS, dan juga ACLS. Dan kebetulan saya juga instruktur ACLS AHA, Certified by AHA, dan mengajar untuk para dokter juga. Untuk sesi hari ini, beberapa waktu lalu saya dihubungi untuk berbagi tentang EWS terkait dengan penanganan pencegahan ya. Sebenarnya memang urutan materinya eh, EWS terlebih dahulu, tapi berhubung Ibu dokter berhalangan tidak bisa di sesi siang, sehingga materinya diputar. Jadi mohon maaf, memang seharusnya EWS ini di awal. Baik, yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan proses kematian, lalu konsep dasar EWS, lalu bagaimana cara penyelesaian EWS, dan juga bagaimana cara melakukan pendokumentasian. Nanti mohon izin Bu Neti, nanti saya lebih suka interaktif dua arah dalam presentasi saya. Nanti silakan peserta kalau ada diskusi, silakan komen di room chat ya, supaya nanti kita lebih aktif, lebih interaktif, dan tidak bosan saja ya. Oke, Ya, Mas. baik. Materi saya akan saya mulai dengan bagan ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik pasti ada pasien dengan berbagai macam penyakit. Apakah itu jantung, apakah itu paru-paru, apakah itu ginjal, otak, ataupun yang lainnya. Dan kita sepakat kalau tidak diobati, tidak dirawat, tidak ditangani, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya circulatory arrest atau kita kenal sebagai henti napas, henti jantung. Sepakat ya? Nah, nah, kalau pasien tersebut sudah mengalami circulatory arrest atau henti napas, henti jantung, biasanya di sini kita di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik mengaktifkan sistem yang namanya sistem code blue yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Angela karena pasiennya sudah mengalami kondisi kegawat medis. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah pasien tersebut belum terjadi henti napas dan henti jantung, gitu ya, belum mengalami circulatory arrest.
Ya, kenapa? Karena menurut penelitian ya yang terkenal itu dari Duncan and McMullen mengatakan bahwa sebelum pasien itu mengalami henti napas, henti jantung, sebelum mengalami circulatory arrest, sekitar 6 sampai 8 jam sudah ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita bicara 6 sampai 8 jam itu kurang lebih selama satu shift, betul tidak? Jadi kalau ada pasien kodlu di malam hari, sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada sejak sore hari. Kalau ada yang meninggal, ada henti napas, henti jantung di shift sore, kemungkinan tanda-tandanya sudah ada sejak shift pagi, sekitar 6 sampai 8 jam. Oleh karena itu tidak ada kata tiba-tiba. Tiba-tiba apnu, ya kan? Tiba-tiba henti jantung, misalkan. Dok, lapor pasien tiba-tiba asistol. Apalagi ini bagi orang yang bekerja di ICU ya, tidak ada kata tiba-tiba. Ya, Eh, untuk kita yang sudah menggunakan IWS, dilarang kita menggunakan tiba-tiba. Kenapa pasien meninggal? Tiba-tiba dok, nggak bilang-bilang ke saya mau meninggal. Jadi selalu ada kata tiba-tiba. Jadi kalau kita masih mengatakan tiba-tiba pada pasien tersebut, artinya, mohon maaf, artinya pemantauan kita ke pasien itu belum optimal. Gitu ya, jadi sekitar 6 sampai 8 jam. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya EWS. Jadi EWS ini posisinya bukan di ujung di saat pasien itu sudah kritis, sudah henti napas, henti jantung, tapi EWS ini posisinya sebelum pasien itu mengalami kondisi kegawat daruratan medis. Jadi lebih kepada pencegahan sebenarnya EWS ini. Karena EWS ini untuk mendeteksi dini. Ya, sebelum ingat, selalu harus kita ingat, sebelum pasiennya asistol, mungkin ada bradikardi sebelumnya, mungkin ada takikardi sebelumnya. Itu perubahan fisiologinya begitu. Sebelum dia apnu, mungkin ada bradipnu sebelumnya, mungkin ada takipnu sebelumnya. Jadi tidak ada kata tiba-tiba. Sepakat tidak? Sebelum apnu ada bradipnu, ada takipnu. Sebelum asistol, mungkin ada bradikardi, mungkin ada takikardi. Nah, EWS ini sudah bekerja di saat pasien itu takikardi dan takipnu. Ya, kalau kita menunggu pasiennya sudah bradikardi, apalagi sudah asistol, sangat terlambat. Kalau kita menunggu pasiennya sudah bradipnu, apalagi sudah apnu, sangat terlambat. Oleh karena itu, ya, EWS ini merupakan senjata utama dalam apa namanya mengurangi angka kodlu di rumah sakit, mengurangi angka mortalitas di rumah sakit. Bagi ibu bapak rekan-rekan yang mau membuat penelitian dalam rangka studinya S1, S2, S3, S-Mambo, silakan buat penelitian ya dengan tema EWS dan buktikan bahwa EWS ini berhasil menurunkan angka mortalitas di rumah sakit. Jurnal internasional itu sudah ada, tapi di Indonesia masih masih jarang ya, masih jarang dipublikasi. Nah, kalau kita bicara standar akreditasi rumah sakit, baik itu internasional, GCI, contoh di RSCM, di Fatmawati, yang di Jakarta ya, Persahabatan, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sudah mempunyai sertifikat akreditasi GCI dan juga CARS nasional. Dan salah satu poinnya adalah rumah sakit harus mempunyai standar EWS dan standar KODBLU. Jadi kalau EWS itu ada di PAP 3.1 ya kalau di SNAS ya. Kalau KODBLU-nya itu adalah PAP 3.2. Jadi sebelum kita bicara KODBLU, kita bicara EWS dulu karena EWS ini posisinya ada di depan pencegahan. Nah, kalau misalkan kita mau membuat kalau kita mengakreditasi, berarti yang harus kita siapkan untuk EWS adalah
Pertama, ada regulasi atau ada kebijakan atau ada SOP yang mengatur tentang EWS. Lalu ada bukti staf klinis dilatih untuk menggunakan EWS. Latihannya, ada bukti staf klinis mampu melakukan pelaksanaan EWS. Jadi nanti saat surveyornya datang itu dipanggil tuh. Tapi yang dipanggil bukan hanya perawat, dokter dipanggil, bidan dipanggil. Coba saya mau tahu bagaimana cara mengisi EWS. Lalu tersedia pencatatan hasil EWS. Mana buktinya bahwa rumah sakit ini sudah menggunakan EWS. Dan itu harus kalau mau lulus ya semuanya harus ada. Nah, untuk PAP 3.2 yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya adalah terkait dengan kemampuan rumah sakit melakukan BHD dan BHL dalam rangka code blue system yang harus diberikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya, selalu ingat tim code blue itu harus datang sebelum 5 menit. Ini dari sudut pandang akreditasi rumah sakit ya. Tapi saya berharap EWS ataupun code blue system ini tidak hanya aktif di saat kita mau akreditasi saja. Saya saya instruktur untuk melatih persiapan rumah sakit untuk akreditasi khususnya untuk EWS dan code blue. Saya hampir pernah datang ke semua rumah sakit di Indonesia. Sumatera, Jawa, di Jakarta, apalagi RSUD DKI Jakarta, hampir semuanya saya datang untuk pelatihan. Kalimantan, Sulawesi yang paling jauh adalah Papua. Apa yang menjadi fenomena? Ini mohon maaf, mohon izin ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Fenomenanya adalah pasien rumah sakit, ya, sistem EWS dan kodenya itu kalau istilahnya kompos mentis ya, GCS-nya 15 itu kalau mau akreditasi saja. Kalau mau akreditasi. Setelah selesai akreditasi, hilang semuanya. Koma, GCS-nya 3. Gitu ya. Tuh saya tanya, tim korbunya ada tidak? Ada Pak. Jalan tidak? Pada diam. Nah itu tim korbunya kalau saya katakan tim korbunya mati suri. Mati surinya kenapa? Ya nggak jelas ya. Hidupnya itu kompos mentisnya itu kalau mau akreditasi saja. Dan itu tidak baik. Ya, saya tahu beberapa alasan dan penyebab kenapa EWS tidak jalan, kenapa tim korbu tidak jalan. Nanti ya, saya akan sharing kalau masih ada waktu, kalau ada yang bertanya nanti saya akan jawab. Kan itu fakta di lapangan, fakta di lapangan. Nah, setelah saya masuk dan saya intervensi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, nah kalau dari versi AH ya, itu ada yang namanya chain of survival dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan terakhir 2020 dulu kelewat ya, mohon maaf saya kelewat. Yang 2020 itu ada dua rantai keberhasilan dalam pertolongan kepada pasien. Tadi pemateri sebelumnya juga sudah menjelaskan. Ada yang namanya IHCA, Intra-Hospital Cardiac Arrest Management, ada OHCA, Out Hospital Cardiac Arrest Management. Jadi bagaimana tata laksana henti jantung di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Mohon maaf yang 2020 terlewat. Nah, di 2020 itu ada satu tambahan di fase terakhir adalah recovery. Bagaimana pentingnya recovery itu supaya pasiennya tidak jatuh lagi kepada henti jantung. Karena pengalaman saya pribadi, henti jantung yang kedua, yang ketiga itu angka survivalnya sangat rendah. Nah, apa bedanya IHCA dan OHCA? Kalau IHCA di sini ada yang namanya surveillance and prevention. Pencegahan, yaitu dengan menggunakan EWS yang akan kita bahas. Bagaimana kalau di prahospital atau di luar rumah sakit? Nanti saya akan menampilkan ya di beberapa jurnal ternyata di luar negeri itu sudah mulai menggunakan EWS untuk prahospital. Prahospital ini bukan di puskesmas atau di klinik ya. Saya anggap puskesmas klinik itu di dalam rumah sakit ya.
Prahospital itu artinya yang bukan di puskesmas, bukan tapi bagi petugas yang ada di ambulan. Itu ada jurnalnya. Oke. Nah, lebih baik mencegah kadakeres. Jadi, pencegahan kadakeres itu dengan menggunakan namanya EWS. Ya, menggunakan namanya EWS. Nah, ini yang harus kita eh, perhatikan bahwa tidak ada lagi kata tiba-tiba apung, tiba-tiba henti jantung, tiba-tiba ares. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kira-kira menurut kita, ibu bapak yang hadir di sini, memilih yang mana? Memilih kondisi yang kiri atau yang kanan? Kira-kira, coba silakan komen di room chat. Kondisi mana yang menurut kita lebih baik? Yang kiri atau yang kanan? Silakan. Saya beri waktu 30 detik. Kiri atau kanan? Kiri itu kiri kita. Kanan. Oke, terima kasih. Ini dari Ibu Bidan. Kanan, kanan. Oke, wah kanan semua ya. Ada yang kiri, baik. Ada yang kanan. Oke, silakan. Ibu, Bapak, dokter juga silakan jika ingin ikut berdiskusi atau berpendapat. Karena EWS ini bukan hanya untuk perawat saja, tapi bidan dan dokter. Kanan ya, oke. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 10. Baik, mayoritas menjawab yang kanan. Ya, kalau kita berbicara tentang EWS, tentu saja yang kanan yang kita harapkan. Ya, perawat, dokter bidannya senyum, pasiennya senyum, happy ending ya, happy ending. Tapi kan kalau di sebelah kiri, jangankan senyum ya, yang ada tadi ya marah-marah, cemberut. Nah, tapi anehnya di Indonesia lagi RJP ada yang masih ketawa-ketawa ya petugasnya. Itu mah rahasia kita saja kan. Jangan sampai viral nanti bermasalah. Tentu saja kalau kita bicara MS itu di sebelah kanan idealnya. Tapi kalau pasiennya sudah henti nafas, henti jantung, ya apa boleh buat. Tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kita lakukan BHD dan juga BHM. Tapi karena posisi kita sekarang membahas EWS, tentu saja targetnya adalah yang ada di sebelah kanan. Oke, nah terkait dengan EWS, sebelum saya bahas ini, sebenarnya EWS ini di dulunya ya, dulunya itu EWS ini digunakan hanya untuk dirawat inap saja. Saya ulangi, EWS digunakan dulu pertama kali dirawat inap ruang bedah. Tapi sekarang mulai berkembang nih Bapak Ibu rekan-rekan, terutama rumah sakit vertikal Kemenkes ya kalau di Jakarta ya yang saya tahu itu RSCM, Fatmawati, Persahabatan, Rumah Sakit Jantung Harapan kita sudah mulai EWS itu tidak hanya digunakan di terutama di RSCM ya, tidak digunakan hanya di rawat inap saja, tapi sudah mulai digunakan di rawat jalan atau poliklinik, lalu sudah digunakan di ruang IGD. Pasti kaget, kok bisa EWS di IGD? Kan di IGD sudah gawat, nanti kita bahas ya. Atau pasien EWS di ruang HD, di pos tindakan operasi, di ruang RR, hampir semua ruangan kalau di RSCM itu sudah menggunakan EWS dalam pemantauannya, kecuali ICU, OK, EWS di zona merah, ruang resusitasi tidak menggunakan EWS. Tapi sisanya kami sudah menggunakan EWS. Jadi apabila apabila ya, kalau kita belum jalan sama sekali EWS sangat tertinggal. Jangan lihat RSCM kan rumah sakit tipe A, ya kan? Tidak boleh begitu. Sebenarnya EWS ini, walaupun kita rumah sakit tipe B, tipe C, apalagi di puskesmas, itu bisa digunakan sebenarnya.
Nah, bagaimana kita bertanya dan update ilmu kepada orang yang paham tentang EWS dan konvolu sistem ini? Makanya syarat untuk kita lulus akreditasi salah satunya adalah mempunyai eh, hasil untuk tadi PAP 3.1 dan 3.2-nya harus lulus. Kalau tidak ya kita tidak bisa menerima pasien dengan BPJS. Nanti kita akan diskusi ya, kenapa tadi saya mengatakan EWS itu bisa digunakan di IGD. Pasti banyak yang bertanya. Oke, saya mau diskusi tentang kasus ini. Tuan A dan Tuan B sama-sama usia 50 tahun. Coba kita pilih ya, mana kira-kira yang kondisinya lebih baik? Apakah Tuan A, apakah Tuan B? Yang Tuan A tekanan darahnya 140, yang Tuan B tekanan darah 90. Silakan komen lagi di room chat yang A, Tuan A atau Tuan B yang kondisinya baik. 30 detik dari sekarang. Silakan. Ada yang B? Bebas ya, kita bebas berapa ya? Berekspresi. Nanti kita bahas ya. Saya mau tahu dulu mayoritas di sini menjawab A atau B. Ada beberapa yang A, tadi juga ada Ibu dokter sudah ikut berdiskusi. Terima kasih, Dok. A, A, baik. A, oke. A lagi. Baik, dengan usia 50 tahun ya. Baik, hitungan ke-10. 1, 2, 10. Selesai. Kebanyakan Dr. Sri Rahayu juga A. Oke, dengan data yang ada, dengan usia 50 tahun, ya hampir mayoritas menjawab A. Karena memang pada usia 50 tahun, ya 130, 110 normal lah ya. Kalau 90 itu kan dekat dengan 80, 70, dekat dengan konblu kan gitu ya. Anggapan kita begitu ya. Terima kasih Dokter Femi. A juga katanya. Oke, A ya. Saya tampilkan data tambahannya, apakah kita masih mengatakan A atau tidak. Sekarang kondisi mana yang lebih baik, pasien A, pasien B, dengan data yang ada. Silakan. Nah, ini berubah nih. Tadi katanya A, sekarang berubah haluan menjadi tuan B. Yo. B, 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 B. Semuanya B. Ada yang mau mengatakan A? Padahal sebelumnya tadi ya hanya data tekanan darah saja, semua sepakat hampir sepakat mengatakan tuan A lah yang kondisinya baik. Tuan B yang mendekati kod blue, begitu kan? Tapi setelah saya tambahkan data ini, semuanya saya anggap semua berubah ke B. Maksudnya apa dengan pertanyaan ini? Saya ingin membawa kita semua ya bahwa tekanan darah itu karena saya orang ICU ya, saya belajar hemodinamik monitoring. Memang ini fakta di lapangan. Tekanan darah itu tidak mencerminkan status sirkulasi darah baik atau tidak. Atau dengan kata lain, tekanan darah itu bukan cardiac output atau cardiac output itu bukan tekanan darah. Karena rumusnya saja bisa berbeda. Tekanan darah itu rumusnya adalah cardiac output dikali systemic vascular resistance. Jadi yang menentukan bahwa sirkulasi tubuh kita ini baik itu bukan tekanan darah,
tapi adalah cardiac output. Apa itu cardiac output? Jumlah darah yang dipompakan jantung dalam 1 menit. Bagaimana patofisiologinya? Fisiologi ya. Simpelnya begini, kalau misalkan ada seseorang yang kekurangan cairan, masalah di preload, gangguan kontaktiliti, gangguan afterload, nilai stroke volume akan turun. Stroke volume itu jumlah darah yang dipompakan dalam 1 kali kontraksi. Di saat stroke volume-nya turun, maka kompensasi tubuh adalah dengan meningkatkan heart rate. Makanya tidak heran pasiennya akan takikardi. Pada pasien-pasien contoh pada shock hipovolemik misalkan. Akan takikardi kan, karena itu kompensasi tubuh pertama. Nah setelah itu akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Betul ya? Akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Sehingga tekanan darahnya naik. Cuing, naik ke atas. Tapi tekanan darah naik ke atas itu hasil dari heart rate yang meningkat, takikardi, hasil dari vasokonstriksi. Tekanan darah itu menipu kita semua. Menipu kita. Kenapa? Karena tekanan darah itu hasil dari takikardi, hasil dari vasokonstriksi. Apa tanda objektifnya? Tadi bisa penurunan kesadaran, akral dingin, ya kan? Urinnya tidak ada oliguri, apalagi kalau di AGD laktatnya meningkat, asidosis metabolik, pasiennya sudah terjadi shock. Walaupun tekanan darahnya masih bagus, tapi kan itu menurut kita. Ini yang banyak terjadi di lapangan karena kita menganggap shock itu harus hipotensi dulu, baru kita bilang shock. Saya katakan itu salah besar. Jangan menunggu tensi turun, baru kita lapor. Lapor dokter jaga, lapor DPJP. Tidak, karena shock itu ada 3 tahapan secara umum ya. Shock kompensasi, lalu dekompensasi, lalu ada irreversible. Kalau kita menunggu hipotensi, itu sudah terlambat. Betul tidak? Nah, konsep inilah tidak semua kita nakes ya memahami konsep ini sehingga salah kaprah. Oleh karena itu, ada EWS yang membantu kita supaya tidak kecolongan. Makanya tadi kita mengatakan tiba-tiba, karena kita ketemunya sudah asistol, sudah apnu, EWS-nya tidak diisi. Nah, jadi eh, apa critical thinking kita akan dibantu oleh adanya EWS. Jadi EWS itu membantu kita untuk menganalisis masalah pasien tersebut. Ya, ini contoh real di lapangan. Oleh karena itu, khususnya kita nih ya perawat bidan ataupun dokter jaga, kalau kita mau TTP itu, saya nggak tahu ya Bu Neti, mungkin pengalaman dulu ya kita kuliah ya, agak-agak nakal biasanya. Kita menggunakan ilmu kirologi. TTP, tahu nggak kirologi? Kira-kira tunggu pasien. Assalamualaikum Pak. Salam. Sehat Pak? Sehat. Tekanan darah 120/80. Padahal belum detensi. Bapak ada demam nggak Pak? Pegang kepalanya. Nggak ada. Suhu 36,5. Padahal belum disuhu. Masih ada nggak yang begitu? Nggak ada Pak yang di sini. Nggak ada ya? Nggak ada yang Nggak salah maksudnya. Jadi jangan pakai ilmu kirologi. Kalau ilmu kirologi, jangankan yang pakai ilmu kirologi, yang betul-betul ambil TTP-nya bisa kecolongan. Apalagi kita yang pakai ilmu nujum, pakai ilmu kirologi. Jadi kalau kita ketemu pasien TTP, kita kan sapa. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Nama saya Yudi, saya yang jaga hari ini ya Pak. Bapak apa kabar hari ini? Apa yang Bapak rasakan? Kalau si Bapak itu meresponnya baik, berarti kan sirkulasi ke otaknya baik. Betul tidak? Iya. Tapi kalau si Bapaknya tidak merespon, ngantuk, atau nggak sadar, kita kan harus jalan nih otak kita. Ih, kenapa kok si Bapak diam saja?
Dipegang tangannya, nadinya cepat, lemah, akram, dingin. Misalkan gitu. Kita tanya istrinya, Ibu, sejak kapan Bapak tidur? 2 hari yang lalu, suster. Lalu, Bu. Makan minum kapan, Bu? 2 hari yang lalu. Kata si ibunya. Kenapa ya, Sus? Suami saya kok dingin badannya. Sebentar ya, Bu. Saya tensi dulu. Ditensilah oleh si perawat tadi. Ditensi, dapatlah tekanan darahnya 140/70. Istrinya bertanya, bagaimana sus suami saya? Dengan polosnya, si perawat mengatakan, bagus bu. Saking polosnya ya, bagus bu. Tensinya 140/70. Kenapa ya kok badan suami saya dingin? Kata si istri. Oh iya bu, ini karena AC. AC-nya kedinginan. Lah, kok justru AC yang menjadi kambing hitam? Wah, ada tidak di sana Bu Neti? Jadi jangan mengkambing hitamkan AC kalau ada pasiennya akralnya dingin, tensinya bagus menurut kita, tapi dia ada takikardi, akral dingin, pasien itu calon code blue. Saya ulangi lagi, pasien itu calon code blue. Mau lapor ke dokter Angela, nanti aja kenapa? Masih bagus kok tensinya. Lah jangan lihat tensi. Akral sudah dingin, CRT memanjang, penurunan kesadaran, AGD-nya itu saya yakin calon blue. Ingat tadi 6 sampai 8 jam sebelum pasien itu henti napas henti jantung sudah ada tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Ya ini. Coba nih teman-teman yang ada di ICU ya. Kalau ada pasien yang mau meninggal kan ada yang tidak di RJP ya. DNR misalkan, coba cek AGD. Saya jamin 100% akan terjadi ini nih. AGD-nya pasti asidosis metabolik, laktatnya meningkat. Coba cek. Itu sudah di ujung akhir dari kehidupan. Jadi kalau mau 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 lapor karena shock, jangan nunggu hipotensi. Ya, itu sudah gangguan perfusi ke jaringan. Nah, itu maksud saya dalam soal kasus ini kita tidak boleh hanya mengandalkan tekanan darah saja. Tapi kebanyakan di kita ya seperti ini, ya saya sampaikan faktanya. Oleh karena itu EWS tadi penting membantu kita untuk mendeteksi kondisi pasien. Itu clear ya? Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa 6 sampai 8 jam sebelum pasien itu henti napas, henti jantung atau keadaan sudah muncul tanda-tandanya. Apakah takipnu, beradipnu, takikardi ataupun bradikardi. Jangan sampai kecolongan. Oke. Nah, yang menjadi masalah selama ini memang apa? Tadi tidak konsisten dikaji, mengandalkan ingatan, mengisi TTV sebelum waktunya, hasilnya dicatat tapi tidak dianalisis. Contoh, pasiennya bradikardi, heart rate-nya 50, tapi tidak tahu itu bradikardi apa penyebabnya sehingga perlambat. Lalu hasil analisis tidak sama. Nah, dengan kondisi tersebut kita perlu solusi yaitu menggunakan EWS. Jadi EWS itu adalah untuk memantau adanya perubahan kondisi pasien. EWS tidak digunakan di ruang ICU ya karena memang EWS ini digunakan untuk di prahospital saja. Maaf, prahospital. Di pasien-pasien yang belum kegawat dan nanti akan kita bahas untuk di prahospital bagaimana. Oke, jadi EWS itu adalah sistem scoring. Nanti ada perhitungan scoring ya. Lalu ada kategori warnanya. Nah, kategori warna itu nanti membantu kita dalam melihat kondisi pasien. Mungkin selama ini kita menganggap,
Sama aja dari tadi, pasiennya nggak berubah, padahal dari warna bisa berubah. Dari hijau berubah jadi kuning, berubah jadi merah, membantu kita bahwa semakin warnanya berubah dari kuning, oranye, merah, artinya kondisi pasien semakin perburukan. Dan itu harus segera kita laporkan ke dokter. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa EWS saat ini sudah banyak digunakan di ruangan lain termasuk IGD, poliklinik, ruang tindakan, hemodialisa, recovery. Jadi kalau rumah sakit kita belum jalan sama sekali EWS-nya, ya mohon maaf saya bilang terlambat sekali kita. Jadi jangan sampai kalah dengan rumah sakit tipe A, ya walaupun kita di tipe B, tipe C, tetap nih harus jalan EWS-nya dan juga kondunya. Nanti saya akan menjelaskan juga. Saya tadi apakah saya terlewat atau tidak, nanti mungkin Bu Neti bisa bantu saya. Di EWS dan Kodlu ini saling terkait sebenarnya materinya ya, tidak bisa lepas. Banyak, saya pernah ditelepon oleh seorang teman di Rumah Sakit Serang. Serang itu yang arah ke Tangerang sana ya. Saya ditelepon, Pak Yudi, eh, kami berantem terus kalau ada Kodlu. Lah kenapa? Iya, tim Kodlunya marah-marah terus kalau dikodlukan. Kenapa? Karena pasiennya masih hidup. Waduh, pasien kodlu, pasien hidup dikodlukan. Tadi dokter Angela menyinggung sedikit, tapi saya mau mempertegas lagi. Kenapa kok bisa berantem? Iya, perawat yang jaga tim kodlu sudah bawa seperangkat alat sholat, bukan seperangkat alat emergensi, oli emergensi, tas, segala macam lah ya. Waktu sampai di lokasi, masih hidup pasiennya. Marah-marahlah si perawat konbunya tuh. Eh, kalau di Jakarta kan, lu ya, pasiennya masih hidup dikonbukan. Kata si tim konbunya. Kata perawat di ruangan, apa salah saya? Saya kan sesuai dengan SOP. SOP EWS merah dikonbukan. Kata perawat konbu, nggak bisa. Kor dulu itu kalau sudah henti napas, henti jantung. Kata perawat ruangan, nggak bisa. SOP kami EWS merah dikontrolkan. Berantem, berantem ribut. Kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah? Ayo, bisa komentar tidak? Karena ini penting. Saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu juga mempunyai masalah yang sama. Coba saya mau tahu nih, masalahnya di mana nih? Mana yang betul, mana yang salah? Mana yang salah? Ayo kira-kira. Yang salah memang bukan. Kata perawat ruangan, saya nggak salah karena SOP ruang rawat EWS dikodlukan EWS merah. Tapi terima kasih Dokter Adi ya sudah menjawab. Tapi ini fakta di lapangan ya dok, pada berantem. Oke, karena ada tim reaksi cepat. Baik, terima kasih apa namanya tambahannya. Yang lain silakan. Regulasinya dibetulkan dulu. Baik. Ada pendapat? Yang betul siapa? Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bingung ya? Hanya dua orang yang menjawab. Baiklah, itu tandanya memang membuat galau kita ya. Oke, saya kasih tahu jawaban. Yang salah adalah yang membuat regulasinya. Kenapa? Kemungkinan yang membuat regulasinya tidak paham. Itu satu. Yang kedua, copy paste dari tetangga sebelah. Maksud saya begini, kalau orang yang membuat
kebijakan Code Blue dan EWS-nya itu berbeda, harusnya duduk bareng, duduk bersama ya antara SOP yang membuat orang yang membuat SOP EWS dengan orang yang membuat SOP Code Blue. Kenapa? Karena ada irisan di sana. Di beberapa rumah sakit ya EWS merah dikotblukan. Contoh kalau di Jakarta ya mohon maaf saya tidak tahu kalau di daerah sana. RSCM Fatmawati Persahabatan yang vertikal Kemenkes EWS merah dikotblukan. Tapi di rumah sakit lain tidak. Nah, rumah sakit tertentu karena menyontek rumah sakit tipe A EWS dikotblukan, EWS merah dikabulkan itu main caplok, main copy paste, tapi tidak tahu kenapa alasannya dan apa latar belakangnya. Itu yang menjadi masalah. Coba lihat di rujukan aslinya, EWS merah itu sebenarnya tidak dikabulkan. Coba cek. Apakah itu dari NHS, apakah itu di Stony Brook. Coba cek. Tidak ada kata kalimat EWS merah dikabulkan, tidak ada. Tapi seiring perkembangan ilmu, ya penyakit kompleks yang begitu banyak di beberapa rumah sakit EWS merah itu dikorbankan. Boleh, silakan saja. Yang penting kebijakannya ada dan alasannya ada. Serta sistem kodlunya mendukung. Ini yang menjadi masalah. Ini mohon maaf kalau di RSCM orang-orang orang yang bertugas tim korbunya ini memang khusus tidak terlibat di pelayanan. Kami ada posko di tengah dokter anestesi, dokter umum yang sebagai tim utama korbu. Jadi kalau pasiennya EWS di merah, EWS merah dikorbukan, tetap masih berjalan sistemnya. Tapi bagi rumah sakit yang kodlunya hanya untuk hitam, hitam itu henti napas, henti jantung, ya tidak bisa EWS merah dikodlukan. Jadi harus nyambung. Jadi kalau EWS merah tidak mengaktifkan sistem kodlu karena di rumah sakit tersebut kodlu hanya untuk henti napas, henti jantung. Panggillah namanya rapid response time atau tim gerak cepat. Tadi sudah ada yang menyampaikan juga. Ya artinya, ini saya izin dulu ada ajan ya di sini ya. Sebentar ya. Mohon izin. Silakan, Mas.
Ya. Baik, terima kasih ya sudah menunggu. Mohon maaf di sini baru ajan. Mungkin di sana sudah ajan ya, Bu Neti ya. Sampun. Jawa Timur lebih awal. Ya, di sini agak ke barat. Sampai mana tadi ya? Saya lupa tadi. Oh ya, jadi yang membuat SOP itu kalau beda orang harus duduk bersama, putuskan apakah EWS merah dikodekan atau tidak. Karena keputusan ini tidak bisa diambil sepihak, harus duduk bersama dan juga harus juga dilihat sistem kodenya mendukung tidak untuk EWS merah dikodekan. Karena banyak terjadi gesekan di ruangan, di lapangan, karena di rawat inap EWS merah dikodekan, sedangkan di SOP Kodlu itu hanya untuk menangani henti napas, henti jantung. Ya, makanya pada berantem itu karena yang lari itu udah capek-capek tadi ya, bawa Devip, udah keringetan, udah semangat mau RJP pasien, waktu datang masih hidup, berantem mereka. Jadi pesan saya, kalau mau buat SOP-nya EWS merah mau dikodukan, tanya dulu kepada orang yang paham dan bagaimana dan apa syaratnya EWS merah bisa dikodukan. Kalau memang sistem kodenya belum siap untuk mengarah ke sana, jangan jangan membuat EWS merah dikodukan, ya. Atau mungkin tadi betul kita punya sistem lain ya, tim reaksi cepat eh, untuk penanganan pasien-pasien eh, yang belum henti napas, henti jantung. Kalau di luar negeri itu ada rapid response team, selain ada tim code blue, jadi ada dua tim. Kalau tim code blue memang hanya untuk mengatasi pasien yang sudah henti napas, henti jantung, tapi kalau rapid response team itu yang belum. Nah, itu kan tergantung kesiapan dari sistem di setiap rumah sakitnya masing-masing. Gitu ya. Oke. Nanti kita bahas kenapa kok EWS sudah bisa digunakan di IGD. Mau kita bahas sekarang, Bu Deti? Silahkan, Mas. Sekarang boleh ya, langsung aja. Takut lupa. Jadi begini ceritanya, ya. Perawat dulu sebelum ada EWS itu perawat IGD telepon ke rawat inap. Halo, rawat inap, ya mau kirim pasien dari IGD. Kata rawat inap, oke dorong, dorong. Nggak lama kemudian pasiennya kodlu di rawat inap. Marah-marah juga tuh rawat inap. IGD, kamu ya main kirim pasien jelek didorong ke rawat inap. Akhirnya berantem juga antara IGD dengan ruang rawat inap. Kenapa? Ya karena yang mendorong tinggal dorong, yang menerima tinggal menerima. Tidak ada sistem di situ. Tapi kalau sudah ada EWS, beda lagi ceritanya. Halo, rawat inap? Ya, mau kirim pasien ya, pasien baru datang. Kata rawat inap kalau sudah belajar EWS nih, udah dihitung belum EWS-nya? Kata perawat IGD, EWS. EWS apa? Nah, ketahuan belum ikut webinar. Hitung dulu EWS-nya. Oh, EWS. Oh iya, iya. Hitung, oke. Telepon lagi. Halo, rawat inap mau kirim pasien yang tadi. Sudah dihitung? Sudah. Berapa EWS-nya? Skornya 8. Kategorinya merah. Kata perawat ruangan, maaf, salah kamar. Silakan IGD hubungi HCU atau ASIU. Nah, begitu. Jadi dari IGD itu tidak sembarangan ngirim pasien dengan kondisi yang tanda kutip ya, yang mau calon kodlu dikirim ke rawat inap. Jadi tidak heran kalau angka mortalitas angka kodlu tinggi. Karena apa? Karena IGD salah tempat mengirimkan kondisi pasiennya. Itu kenapa sekarang EWS itu sudah mulai digunakan di IGD supaya apa? Supaya penempatan pasien itu sesuai. Kalau memang dirawat inap, kalau kuning ya silahkan dirawat inap. Tapi kalau oranye merah sebaiknya tidak dirawat inap, tapi di HCU atau di ICU. Pak, HCU-nya
penuh, ICU-nya penuh. Cari rujukan rumah sakit lain yang mampu merawat pasien dengan kebutuhan ruang intensif. Pak, nggak dapat juga. Kalau di sana rumah sakit umumnya apapun yang paling besar, rumah Sutomo, sakit rujukan. Rumah Sakit Sutomo di Jawa Timur. Oke. Ke rumah sakit Sutomo penuh, ke RSCM apalagi udah penuh jauh. Dapat pasiennya kritis. Apa yang kita lakukan? Inform concern kepada keluarga, edukasi kepada keluarga, jelaskan, Bapak, Ibu, keluarga Ibu ini seharusnya masuk ke ICU, tapi rumah sakit yang ada tidak bisa Bu penuh, yang ada rumah sakit swasta, satu harinya 5 juta, bagaimana? Wah, 5 juta, nggak punya uang. Duh, gimana ya? Ya kami hanya ada tempat dirawat inap saja. Kalau ada apa-apa tidak optimal, ya sudahlah kami ikhlas. Kalau begitu, biar takdirlah yang menjawab, kata si keluarga begitu. Ya, itu artinya apa? Kita harus pertegas dengan inform concern statusnya adalah DNR. Kalau memang keluarga pasien mengatakan tidak dilakukan apa-apa kalau terjadi kegawat daruratan, henti napas, henti jantung. DNR pilihannya kalau memang pasien itu kondisi gawat tapi tetap dirawat inap. Jadi tidak membebankan teman-teman yang ada di rumah rawat inap. Tapi bukan berarti semua pasien antri, Bapak Ibu yang mau masuk rawat inap wajib tanda tangan DNR, bukan begitu juga ya. Tapi ini untuk semua kasus. Itu ya, beberapa kasus saja. Gitu ya, DNR itu penting. Tapi ada yang minta tetap maksimal. Itu yang membuat kita bingung kan, dilema. Hasil nggak dapat, hasil nggak dapat. Yang ada rawat inap, tapi tetap minta maksimal. Itu di RSCM dan saya yakin di Sutomo juga sama ya. Pasti akan ada dilema dan tetap edukasi itu penting. Ya, nanti saya kasih tips ya kalau ada yang seperti itu bagaimana yang kita lakukan ya. Oke. Nah, ini komponen-komponen EWS itu tadi ya untuk mendeteksi lebih awal, lalu mendeteksi perburukan kondisi pasien, pengambilan keputusan klinis. Nah, EWS tadi sudah. Jadi perubahan-perubahan ini, apakah tekanan darah yang berubah, nadi pernapasan, itu sebelum 6 sampai 8 jam sebelum pasien itu henti napas, henti jantung. Nah, EWS itu banyak yang menggunakan 5 parameter sebelumnya, ya, pernapasan, heart rate, tekanan darah, kesadaran, suhu pada dewasa. Pada anak ada 3, dan sekarang banyak yang menggunakan yang 7 parameter. 7 parameter itu ditambahkan parameter penggunaan oksigen dan juga saturasinya. Banyak yang bertanya, Pak, kalau begitu mau 5 atau yang 7? Tergantung kesiapan dari rumah sakit. Kalau rumah sakit punya pulse oximetry di setiap ruangan, gunakan yang 7 lebih baik. Ya, 7 parameter karena eh, para surveyor akreditasi juga lebih merekomendasikan yang 7. Kan tidak sulit kita sudah pakai pulse oximetry ya untuk saturasi dalam menghitung saturasi pasien. Gunakan 7 lebih baik. Ini yang dari NHS ya. NHS, lalu ini juga sama untuk yang anak 3. Kalau yang dewasa 5 atau 7, kalau yang anak cukup 3. Kenapa anak 3? Kalau anak itu kan sulit kita mendapatkan TTP. Kalau belum kenal kan dia akan nangis, ya kan? Gelisah pasiennya. Otomatis kalau nangis tensi naik, heart rate-nya naik. Kita lapor ke dokter anak, dok, pasiennya EWS-nya merah. Padahal tadi karena dia nangis. Hati-hati kan. Jadi kalau pada anak itu tidak 5 atau tidak 7, behavior bagaimana perilakunya. Itu kan mencerminkan tingkat kesadaran dia. Kardiovaskuler hanya lihat bagaimana warna kulitnya. Kalau di sini kan pink ya. Kok ada pink, Pak? Nah, karena kan orang bule kulitnya pink. Indonesia bukan pink, tapi apa? Warna coklat sawo matang.
Ya, ada yang matang sedikit, ada matangnya kebangetan. Ya. Ada respiratory, jadi cukup lihat napasnya. Itu pada anak. Jadi anak itu mendapatkan TTV-nya lebih sulit dibandingkan yang dewasa. Dan setiap eh, kategori hijau, kuning, merah, oranye itu ada algoritma. Coba kita lihat dari NHS. Kalau pasiennya EWS-nya merah lebih dari 7, coba kita lihat di sini, tidak ada satu kata pun aktifkan code blue. Oke. Jadi sekali lagi ya, mungkin Bu Neti dan teman-teman di sana, tolong dicek lagi SOP-nya. Original jurnalnya atau panduannya tidak ada EWS merah di kode bukan, yang ada dikirim ke ruang intensif fasilitas. Kenapa kok sekarang EWS ada yang dikodekan? Ya tadi pertimbangannya banyak ya, terkait dengan sistem dan juga tadi antisipasi, lebih cepat lebih baik. Tapi dengan catatan sistem kodenya mendukung dan tidak ada perdebatan. Jangan ada yang marah-marah seperti yang tadi diceritakan, tim Kodlu marah-marah ke tim rawat inap karena pasiennya masih hidup. Ini kan belum ada sosialisasi yang baik di rumah sakit tersebut. Jadi kalau mau EWS merah dikabulkan ya tidak apa-apa, tapi harus ada SOP-nya dari semua tersampaikan, tersosialisasikan. Ya, oke. Lalu kalau ditanya superior, dari mana ini rujukannya? Jangan nanti dibilang dari Sutomo, dari RSCM, dari Hasan Sadikin kalau di Bandung. Jangan, tapi rujukannya adalah sebutkan dari Stony Brook University atau dari NHS. Dan sampaikan kalau modifikasinya apa ya. Modifikasinya ini EWS merah dikodukan. Untuk apa? Tujuannya apa? Itu disampaikan kepada surveyor dan disosialisasikan ke semua eh, orang yang ada di rumah sakit, khususnya tim kuat supaya nggak pada berantem aja. Nah, ini EWS pada dewasa, pada ibu hamil ada kekhususan scoring. Ya, di sini ada bleeding, lalu ada nyeri, khususnya pada ibu melahirkan ada nyeri ya, jadi ada scoringnya. Lalu cara penilaian EWS-nya, kita hitung berapa nilai skor masing-masing parameternya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Lalu hitung, kita hitung berapa totalnya. Kalau totalnya adalah 2 sampai 3, berarti skornya, berarti kategorinya kuning. Kalau kita total skornya 4 sampai 5, berarti orange. Kalau skornya lebih dari 6, ini yang dari Stony Brook ya, itu wah, kategorinya merah. Oke. 5 parameter. Tapi kalau 7 parameter ya kita menggunakan yang tujuh parameter. Ya, ini membantu kita dalam menentukan pasien. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa di RSCM dulu ya, setelah kita menggunakan EWS, ini datanya yang pertama kali kita evaluasi. Malah angka kejadian kodbunya meningkat. Di RSCM perharinya angka kodbu itu 10 sampai 15 kali kodbu. Per hari ya, per hari. Kenapa kok banyak? Karena kami mengadop EWS merah di kodblukan. Jadi bagi ibu bapak rumah sakitnya yang memang EWS merah tidak dikodblukan, harusnya angka kodbunya menurun, aktivasi kodbunya ya. Nah, hati-hati nih dalam mencerna sebuah data atau menyampaikan data ke orang lain, angka kodlu meningkat karena apa? Harusnya kan kalau sudah ada EWS, angka aktivasi kodlu menurun. Karena memang kodlunya diaktifkan hanya untuk kasus yang hitam saja, untuk henti napas, henti jantung. Tapi bagi rumah sakit yang EWS merah juga dikodlukan, harusnya aktivasi kodlu juga meningkat, tapi angka mortalitas menurun. Begitu ya? Ya, hati-hati nih. Tergantung dari kebijakan rumah sakit Bapak Ibu. Apakah EWS merah dikodlukan atau tidak? Kalau EWS merah dikodlukan, tentu saja harusnya meningkat aktivasinya, tapi angka kematiannya
ya. Oke, nah, ini salah satu contoh algoritmenya. Algoritme untuk yang 5 parameter ya. Kalau pasiennya merah itu tidak diaktifkan code blue aslinya, tapi kami di RCM mengaktifkan code blue. Oke. Di rumah sakit Bu Neti bahasanya kode blue atau kode biru, Bu Neti? Kod Yunus sama. Di beberapa rumah sakit itu ada yang mengatakan kode blue atau kode biru. Silakan saja tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas pemanggilannya itu harus nadanya tinggi. Kode biru, gitu ya. Jangan datar, jangan melandai. Kode blue, kode blue. Oh, atau kalau kita tes ke orang awam, maunya bilang kolbu, tapi yang keluar beda. Kolbu, katanya kolbu. Ah, kolbu. Apa kolbu, Pak? Oh, kolbu maksudnya. Hati-hati ya, kalau mau bilang kolbu silakan. Itu, ya. Oke, ini saya yakin beda rumah sakit, beda cara ya untuk sosialisasi. Tapi karena kami EWS merah di bukan pasien-pasien seperti ini kami kopikan ya. Tapi hati-hati ya, jangan nyontek copy paste saja tanpa tahu alasannya kenapa EWS merah dikodukan. Kami di RSCM kriteria kode blue tidak hanya untuk yang henti napas, henti jantung saja ya, tapi lebih cepat dari itu. Tapi ada persyaratannya kalau kita mau menggunakan EWS merah di. Nah, ini yang tadi disampaikan tadi juga dari dokter siapa tadi saya lupa, ada rapid response team. Jadi untuk yang belum henti jantung itu ada timnya khusus. Di luar negeri ini sudah berjalan. Di Indonesia saya belum tahu ya apakah sudah ada ya, tapi secara informal saya yakin rapid response team ini kita sudah nelpon dokter biasanya kan, jaga walaupun perawatnya belum ada ya. Di luar negeri itu yang ditelepon dokter, dokter anestesi, ada perawat ICU atau perawat IGD-nya datang, tapi bukan dalam rangka RCP untuk melihat kondisi pasien. Form IWS-nya ada yang digabung dalam TTP harian biasa, yang digabung, atau ada yang dipisah. Ini tergantung dari kebijakan rumah sakit juga. Ya, boleh silakan. Mau apakah yang digabung dengan TTP harian, silakan. Atau terpisah, silakan tergantung kebijakannya. Intinya mampu laksana atau tidak. Ya, jangan membebani. Kalau kita pakai formulir yang terpisah, otomatis 2 kali penghitungan ya. Tapi kalau digabung cukup 1 kali bisa mewakili. Ini juga tergantung dari kebijakan rumah sakit. Ya, ini sudah oke. Saya kira itu saja mungkin tentang EWS. Ini untuk di intra hospital. Sampai jam berapa, Bu? Sebenarnya sampai jam 12.45, tetapi monggo kan masih ada tanya jawab. Jadi, Oke, saya ada materi yang kedua tentang para hospital, boleh ya sekalian ya, silakan monggo dilanjut. Belum supaya ada nanti yang apa namanya kalau sekalian ya. Atau boleh sambil menunggu, Bu, saya membuka dulu PPT saya yang satu lagi. Bapak Ibu, sahabat hati, monggo kalau ada yang mau diklarifikasi atau mau ditanyakan tentang EWS, boleh menulis di kolom chat ataupun boleh langsung tanya ke narasumber. Kita bisa raise hand dulu atau langsung juga boleh open mic-nya. Sudah tampak, Dok. Nes. Sudah, belum? Sampun, sampun tampak. Ini belum ada yang tanya, lanjut langsung saja, Nas. Langsung saja ya. Hmm. Baik, secara umum materi yang kedua ini sama seperti tadi saya sampaikan, tapi saya ingin menggarisbawahi dari sisi prahospital ya. Kalau dari panitia mengirimkan prahospitalnya itu definisi operasionalnya itu untuk puskesmas dan klinik ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini konsepnya sama, konsep utamanya. Oke,
Dari panitia meminta saya menjelaskan bagaimana EWS digunakan di para hospital, dalam hal ini adalah puskesmas dan klinik. Kira-kira bisa digunakan atau tidak, ya kan? Saya menjawab sangat bisa dan sangat membantu, ya. Jangankan puskesmas dan klinik, rumah sakit yang memang ada di pelosok sana di daerah, ya. Kalau kita kan di daerah Jawa mungkin akses akses ke rumah sakit tidak sulit, ya. Tapi teman-teman kita yang bekerja di pedalaman, ya, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, aksesnya itu nggak ada mobil, ada yang pakai perahu, betul kan? Pakai kuda, bahkan ada yang digotong pakai tanduk, gitu, ya. Gak mudah bagi mereka menggunakan apa melakukan pertolongan pada pasien. Nah, EWS ini sangat berguna sekali dalam kondisi tersebut, ya. Saya tadi tidak mendengar ada yang bertanya tidak ke Dr. Angela bagaimana aktivasi bagaimana pelaksanaan kodlu di klinik, di puskesmas atau rumah sakit di pelosok sana. Beberapa waktu lalu saya ditanya waktu saya pelatihan ke Kalimantan. Perawat ini dari dari tempat, ya, dari tempatnya ke rumah sakit besar itu 6 jam naik perahu katanya. Lalu ada yang mengatakan 4 jam dengan naik pakai kuda. Bayangkan, ya, naik perahu atau naik kuda. Bagaimana aktivasi kolbunya? Mereka nggak bisa menolong pasien. Jadi kalau pasiennya sudah henti napas, henti jantung karena fasilitasnya terbatas, kebanyakan katanya meninggal, tidak sempat dibawa ke rumah sakit besar di kota karena jaraknya paling dekat tuh 6 jam, bahkan ada yang sampai setengah hari, 1 hari, ya. Pernah kita juga lihat di medsos, ya, di YouTube ataupun di Instagram teman-teman nakes di daerah seperti itu. Nah, EWS sebenarnya menjadi senjata utama. Kenapa? Karena begini, kalau kita mau menggunakan EWS dengan kondisi kita di puskesmas atau kondisi di kita rumah sakitnya yang jauh di pelosok sana, yang aksesnya sulit, EWS ini menjadi senjata utama kita. Senjata utama bagi ibu bapak dokter, bidan, perawat yang bekerja di rumah sakitnya yang jauh dari rumah sakit besar atau kota. Gunakanlah EWS. Saya sarankan gunakan EWS. Kenapa? Jadi kalau kita menggunakan EWS kan kita sudah tahu nih berapa yang hijau, berapa yang kuning, berapa yang orange, berapa yang merah. Nah, bagi ibu bapak dokter perawat bidan yang bekerja di daerah, jangan menunggu merah lalu kita rujuk. Kenapa bisa meninggal di tengah jalan? Kan tadi susah akses ke rumah sakit. Ada yang naik perahu, ada yang naik kuda, ada yang ditabrak. Kalau merah itu kan mendekati ke hitam. Nah, kalau kita mau gunakan saran saya, ini saya jawab juga ke teman saya waktu itu di sana di Kalimantan, saya bilang, gunakan saja EWS. Jadi kalau pasiennya sudah mulai masuk ke orange, langsung rujuk. Jadi SOP-nya dimodifikasi. Jangan SOP EWS menggunakan SOP-nya Sutomo dan RSCM. Jangan. Bisa paham yang maksud saya, ya? Karena modifikasi. Kalau kita nyontek SOP-nya punya Rumah Sakit Sutomo, apalagi RSCM, tidak mampu laksana. Jadi harus ada modifikasi. Modifikasinya apa tadi? Pasien dirujuk setelah EWS-nya kategori orange. Kalau bisa sebelum orange, karena kan kita menghitung waktu, ya kan menghitung waktu. Jadi EWS ini sebenarnya bisa digunakan di semua area, di puskesmas ataukah di klinik, apakah di prahospital juga sama. Walaupun memang di rumah sakit tidak semua rumah sakit juga berjalan dengan baik, tapi untuk teman-teman ibu bapak
yang bekerja di pelosok sana, ini EWS menjadi senjata utama kita. Kenapa? Kalau kita sudah RJP, pasien-pasien yang di pelosok sana, ya kan sulit, ICU-nya sulit, ventilatornya juga sulit, kebanyakan meninggal di tempat di rumah sakitnya, atau meninggal di jalan, nggak keburu, kan begitu kasusnya, ya. Teman kita tuh yang di Papua harus naik pesawat katanya kalau mau merujuk ke Sulawesi, merujuk ke Surabaya, atau tidak? Mungkin ada yang pernah dengar itu kan? Kalau kondisinya masih kuat, ambillah EWS-nya kuning atau oranye, mungkin masih berhasil sampai ke rumah sakit Utomo, misalkan Surabaya. Ya. Jangan ke RSCM kelamaan. Turunnya di Sutomo, jangan turunnya ke RSCM. Kalau memang kondisinya tidak stabil ya. Jadi pilih-pilih juga pasien yang memang bisa dikirim ke RSCM kalau kondisinya stabil. Tapi kalau kurang stabil, berhentinya di ini. Bukan dilempar begitu saja ke Sutomo, naik pesawat tinggal lempar, bukan begitu. Turunnya di Tomo, jangan ke RSCM kejauhan, kelamaan. Nah, fungsinya EWS itu di situ untuk teman-teman ibu bapak, dokter bidan perawat yang memang bekerja di pelosok-pelosok desa. Gunakan EWS ini sebagai tadi tanda warning hijau, kuning, menjelang orange, siap-siap nih, ya kan? Kasih tahu keluarga, Bapak siapkan baju, siapkan kudanya. Kudanya dikasih makan dulu, Pak. Kan gitu ya kalau naik kuda. Perahunya Pak disiapkan, siap-siap kita merujuk. Kan di sana nggak pakai ambulan, pakai perahu. Solarnya Pak disiapkan untuk sekian hari, kan gitu. Nggak lucu kita merujuk pasien pakai perahu, solarnya habis di tengah jalan. Waduh, repot kita ya. Jadi semuanya itu kan berbeda karena kondisi lingkungan. Itu maksud saya dengan modifikasi. Jadi kalau buat SOP itu harus lihat-lihat kondisi, jangan asal nyontek tetangga sebelah atau tetangga jauh, tapi tidak paham apa maksud dan tujuannya. Gitu ya. Saya kira materi umumnya sama. Tadi tujuannya adalah EWS ini untuk pendeteksi dini. Nah, untuk di prahospital bisa digunakan. Nah, beberapa waktu lalu saya karena saya bertugas haji juga, ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau WWS digunakan di selama proses haji? Sangat bisa, apalagi di Arab Saudi mereka sudah lebih canggih. Saya tugas PPIH tahun 2014, belum ada EWS waktu itu. Sekarang kata teman-teman ya, Pak Turiman dan kawan-kawan sudah mulai dibuatkanlah EWS, walaupun tidak EWS murni, tidak. Tapi ini bukti bahwa EWS ini sudah digunakan untuk semua area layanan kita, terutama bagi kita yang nakes ya, TKHI, yang kloter, ataupun yang PPIH. EWS untuk jamaah haji bisa dimodifikasi. Karena kan kita bicaranya perubahan fisiologi ya. Bagi teman-teman yang mau daftar haji, ini pengumuman bulan November sudah dibuka. Mohon doanya Nah, Pak Jadi saya mau ya, daftar. kloter TKH atau BPH ya, November ya, di, Ya. dicatat. Susah ya, Nus ya, tesnya. Kalau sudah takdirnya Bu, berjodoh pasti gampang Bu. Banyak doa. Jadi, Oke, lalu ini jurnal yang saya dapatkan terkait EWS Prahospital ya, EWS Prahospital. Sudah ada jurnalnya, tapi ini digunakan di ambulan. Bagaimana mereka mendeteksi kondisi pasien sebelum sampai ke rumah sakit, di ambulan mereka sudah menggunakan EWS. Jadi mereka laporkan EWS. Kalau EWS-nya dengan kondisi merah sampai ke rumah sakit, di jurnal ini mengatakan angka survivalnya rendah memang. Tapi kalau EWS-nya hijau kuning, didata lagi oleh mereka angka keberhasilan cukup tinggi. Jadi ini menentukan apa ya? Menentukan tingkat keberhasilan EWS di hospital. Artinya jangan terlambat lah. Dari sisi petugas ambulan dalam merujuk pasien jangan terlambat, jangan delay karena tadi EWS-nya awalnya kuning bisa menjadi oranye selama di perjalanan, gitu ya. Sehingga sampai ke rumah sakit bisa merah bahkan bisa DOA,
on arrival. Ini EWS digunakan di hospital untuk kondisi-kondisi emergensi dan mungkin bisa juga di kondisi bencana. Ya, saya belum dapat jurnalnya, tapi saya pikir coba bayangkan ada bencana gitu ya. Kita buat EWS saya kira bisa juga digunakan kan. Kelompok walaupun bahasanya bukan EWS, mungkin ya triase di bencana itu ya. Ya, anggaplah kita mau pakai EWS juga sama. Yang EWS-nya kuning di sini, EWS-nya oranye di sini, EWS-nya merah. Sebenarnya sama ya, konsep prinsip berpikirnya sama, mungkin penyebutannya saja yang berbeda. Kalau memang nanti ada EWS pada kondisi bencana. Oke, saya kira itu saja. Yang lain sama caranya. Kalau nanti dari teman-teman puskesmas mau membuat EWS, bisa menggunakan parameter yang sama. Mungkin 5 parameter cukup. Mungkin kalau di puskesmas terbatas untuk fasilitas probe saturasinya ya, atau pulse oximetrinya, ya sudah pakai yang 5 nggak apa-apa. Yang penting mampu laksana. Jangan nanti nyontek ke Sutomo pengen yang 7, tapi tidak mampu laksana, tidak punya pulse oximetri, ya nggak apa-apa yang 5 parameter saja. Yang penting bisa berjalan. Ya, rumah sakit yang di pelosok sana, di puskesmas, di klinik, silakan pakai EWS, tapi saya kalau tidak ada fasilitas pulse oximetry yang 5 parameter, yang ini silakan digunakan. Ini sudah sangat membantu pasien-pasien itu supaya tidak terlambat dirujuk atau tidak sampai meninggal di perjalanan karena jaraknya yang jauh. Itu untuk di prahospital. Yang lain saya kira sama, Bu. Oke, terakhir tadi yang saya sampaikan, fungsinya EWS ini adalah supaya kita mencegah terjadinya henti napas dan henti di jantung. Tapi ada kondisi-kondisi yang membuat EWS itu tetap gagal. Ini dia. Ini 7 kondisi yang saya identifikasi ya hasil saya keliling ke pulau di Indonesia. EWS itu tidak 100% berhasil karena faktor-faktor ini. DPJP tidak bisa dihubungi, DPJ dokter jaganya tidak berani mengambil keputusan, akhirnya delay mengambil keputusan, akhirnya apa? Pasien masuk dengan kuning, lalu berubah menjadi oranye, berubah jadi merah, berubah jadi hitam di tempat tidur yang sama. Harusnya kan nggak boleh begitu ya. Kuning, rawat inap itu oranye. Setelah itu pindah ke HCU atau ke ICU. Tapi tidak jarang, saya yakin di Sutomo juga sama, di RSCM juga sama. Pasien masuk dengan hijau, kuning, merah, oranye, sampai hitam, meninggal di tempat tidur yang sama. Ya, tahu sendiri lah ya. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi seperti itu. ICU-nya penuh, terbatas, dirujuk mau kemana lagi, tidak bisa. Ya, sudah, akhirnya kita menggunakan senjata tadi itu, edukasi dan inform consent kepada keluarga. Kalau EWS kita gagal, gunakan senjata kita yang kedua, yaitu ilmu BHD, lalu ilmu BHL yang tadi disampaikan oleh Dr. Angela, ya, terkait dengan BHD, BHL, dan aktivasi quad blue. Jadi ini satu rangkaian sebenarnya antara EWS, BHD, dan BHL. Bedanya adalah kalau EWS itu mencegah, tapi kalau BHD dan BHL itu tata laksana kalau pasiennya sudah henti nafas dan sudah henti jantung. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sahabat hati, monggo silahkan kalau mau bertanya, mengupas tuntas tentang EWS. Boleh yang prahospital ataupun intrahospital, silahkan bisa sharing dengan Nurse Yudi Elias. Kalau saya, Nurse, ada sering kita itu sudah EWS 5 atau sudah ke EWS yang merah, tapi biasanya itu tempatnya yang penuh. Ya itu yang sering terjadi. Sudah diaktifasi code blue pun, Ya, sudah ROSC juga tidak ada tempat. ya, Jadi ya. problematik juga ya Nus kalau di lapangan. Ya,
Oke, terkait itu memang menjadi konsekuensi ya. Kalau kita mengaktifkan EWS-nya Kodlu, otomatis ICU-nya akan terisi terus, penuh. Betul, konsekuensinya itu. Tapi memang dengan kondisi tersebut, kalau memang kita tidak bisa merujuk ya dengan melibatkan SPGDT, mau tidak mau memang pasiennya akan kembali atau di tempat tidur yang sama ya, yang tadi saya sampaikan masuk dengan hijau, kuning, oranye, merah sampai hitam di tempat tidur yang sama. Itu bisa terjadi di mana saja ya, termasuk di Sutomo ataupun di RS. Apa yang kita lakukan? Edukasi tadi ya, edukasi kepada keluarga, yang konsen, jelaskan bagaimana kondisinya. Kalau memang keluarga mengikhlaskan, setuju untuk tidak melakukan resusitasi kalau terjadi kegagalan, ya tindakan penolakan tindakan resusitasi atau DNR bisa kita sampaikan. Nah, itu kondisi yang lebih baik. Apalagi kalau misalkan secara medis, dalam tanda kutip ya, tidak bisa diselamatkan. Ya, itu harus duduk bersama antara DPCP, perawat, dan keluarga. Misalnya, prognosisnya bagaimana. Kalau sepakat, diikhlaskan, ya sudah. Jadi kita menggunakan apa namanya perawatan pasien di akhir hayat ya, terminal care, jadi tidak usah di RJP. Pasiennya semakin turun kondisinya, panggil keluarga, silakan kalau Muslim berdoa, baca Al-Quran, baca Yasin. Kalau non-Muslim, Nasrani, panggil Bapak Pendetanya untuk berdoa. Itu kan lebih baik ya. Kalau memang keluarga mengikhlaskan. Tapi memang kalau yang tidak mengikhlaskan ini nih agak repot memang. Tetap minta maksimal. Nah, itu apa boleh buat? Yang kita lakukan apa? Tetap menjalankan SOP, aktivasi kontak. Tapi di saat kita RJP, dan tanda kutip ya, RJP-nya RJP sosial saja. Gitu. Yang penting tidak ada konflik. Jangan menolak keinginan dari keluarga pasien. Khawatirnya ini menjadi viral, nanti rumah sakit disalahkan, yang rumah sakit kita juga yang pentingnya jelek. Tetap aktifkan kodlu, tapi dengan tindakan yang tidak semuanya dikeluarkan ya, obat semuanya seolah-olah pasien ini bisa kita selamatkan. Jadi sifatnya tanda kutip RJP sosial saja. Yang penting terlihat oleh keluarga kita sudah melakukan RJP. Karena kalau kita diam nanti mereka komplain. Kenapa kok tidak diapa-apakan? Gitu ya. Itu mungkin salah satu caranya. Begitu, Bu. Terima kasih, Mas. Kemudian kalau yang dari UGD itu kan memang sudah di EWS. Kemudian ada pre-arrival kalau mau dikirim gitu ya, Mas ya. Tapi ternyata sampai di ruangan EWS-nya menjadi bertambah sehingga mestinya harus masuk ke ruangan intensif ataupun HCU. Tapi kadang kan terkendala juga intensif sama HCU itu juga terkendala fasilitas dan tempat. Karena kan biasanya rumah sakit itu cuma memberi 6% dari jumlah tempat tidur. Kalau Ya, sudah lanjut gitu ya wes paling berantem aja antar pengirim pasien dan penerima gitu ya, Nes. ya, itu memang dilema kita ya. Dari IGD memang kondisi stabil, tapi kalau kemudian berubah, kebetulan IGD-nya juga penuh. Ya, pertama sih kita coba koordinasi dengan eh, keluarga untuk menyampaikan kondisi pasien. Tetap edukasi yang pertama, ya, edukasi. Yang kedua, kita coba berkoordinasi dengan SPGDT. Siapa tahu ada rumah sakit lain yang kosong yang bisa menerima pasien ini. Kita rujuk melewati jalur SPGDT. Kalau di sana apa SPGDT juga itu sama ya? Sama, sama, Nes. Nah, SPGDT. Kalau misalkan dari pihak SPGDT juga tidak dapat, apa boleh buat? Ya, kita merawat pasien tersebut di tempat kita di rawat inap dengan kondisi ala kadarnya begitu ya. Ala kadarnya kita sampaikan kepada keluarga. Konsekuensinya kalau dirawat di sini ya seperti intinya adalah komunikasi, jangan sampai nanti komunikasinya putus, lalu pasiennya kodlu, pas keluarga tidak terinformasikan, itu menjadi konflik nanti ya, kita bisa dituntut, dikatakan malpraktek lah, atau yang lain-lain. Dan ini pengalaman ya, kalau kita mau inform concern, hati-hati ini terutama pasiennya misalkan sudah
berumur, lalu yang informasinya istrinya, tapi istrinya masih muda. Ini harus betul-betul curiga. Istrinya, karena pernah kejadian begini Bu, pasiennya meninggal, lalu ada seorang ibu datang. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Ibu siapa? Saya istrinya. Istrinya, ini yang tanda tangan siapa? Ini bukan saya. Ternyata yang marah-marah tadi istri kedua. Yang info concern istri pertama masih muda, yang istri tuanya datang tidak dikasih tahu. Itu menjadi konflik juga. Jadi hati-hati dalam memberikan info concern, ditanya dulu ini siapa, suaminya, istrinya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau misalkan masih muda ya, eh, orang tuanya, ada saksi lah. Dan yang dituakan. Berarti harus diklarifikasi ya, bener istrinya apa Betul, dikali kalau dicurigai sama ya, KTP yang sama. kasus nanti istri yang kedua yang tanda tangan, istri pertama tidak dikasih tahu. Dia komplain ke rumah sakit. Ya, Nes, terima kasih banyak. Baik, Ya, ya. sahabat hati, monggo silahkan. Kayaknya mungkin karena sudah siang ya, Nes, ini. Jadi sudah mulai akunya menurun. Sudah Udah mulai, lowbat, ya, udah lowbat. Hipoglikemi bisa. iya, hipoglikemi. Tadi sudah ada yang ingin nasi Padang. Oh gitu. Baik, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, Nes. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, Mungkin sebelum ditutup ada closing statement, Nes, untuk EWS ini. ya, pesan saya, walaupun kita bukan dalam rangka akreditasi ya, EWS maupun Kodbu tetap harus dijalankan. Harus ada evaluasi kenapa EWS-nya tidak jalan, Kodbu tidak berjalan. Jadi kita tetap menjalankan sistem ini supaya tadi menurunkan angka kematian di rumah sakit. Kalau misalkan masyarakat percaya ke rumah sakit kita, pasti akan banyak pasien yang masuk dan yang sehat, otomatis saya yakin remunerasi kita juga akan semakin bertambah ya, akan meningkat terus. Jadi tapi tidak hanya lihat itu saja ya. Tetap kita gunakan EMS untuk pencegahan, tapi kita juga harus berlatih juga bagaimana melakukan BHD dan BHM. Latihan aktivasi korban itu penting ya, walaupun tidak ada kejadian, tetap harus berlatih bagaimana RGP dengan high quality CPR. Lalu bagaimana berlatih untuk simulasi korban rutin lah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk melatih kemampuan kita dalam penanganan pasien-pasien henti jantung. Begitu Bu, dari saya terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing ilmunya, Bapak Ibu sahabat hati. Boleh dibuka kameranya, mohon izin untuk foto bersama dulu. Monggo, silahkan. Mungkin view galeri Kakak Deni, supaya kelihatan semua. Ternyata cakep-cakep di balik layar, tidak ada yang kelihatan dari tadi. Ya, Oke, mari ini kita 8 slide. boleh dimulai Kakak Deni, silahkan. Sampun nggih. Terima kasih Nas Yudi atas waktu dan Ya, terima kesempatan. kasih semuanya. Saya mohon izin sebelum undur diri saya akan berpantun sebentar. Mata segar, Cakep. Belum. mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucap salam.